mengubah judul ini jadi training epidemiologi pattern of nosocomial infection in COVID-19 pandemic. Karena itu maka yang akan kita bicarakan adalah konsep mengenai nosocomial infection, kemudian yang kedua mengenai sedikit kondisi COVID-19, dan yang ketiga nanti yang bicarakan mengenai nosocomial infection, walaupun tidak banyak saya kira yang membicarakan ini sekarang ini. Oleh karena itu mungkin dari Petri mungkin nanti mengambil langkah untuk bagaimana nosocomial ini diangkat menjadi penelitian yang akan datang. Jadi kita tahu bahwa hospital infection ini kan adalah merupakan problem utama di dalam hospital karena berkaitan dengan masalah morbiditas, mortalitas, dan masalah peningkatan biaya perawatan. Oleh karena di situ dikatakan bahwa penyakit infeksi yang terjadi di hospital, di rumah sakit, dan kurang dari 24 jam itu mungkin ada infeksi masa-masa inkubasi penyakit sebelumnya. Dan nosocomial infection itu kan sekarang dianggap sebagai health care associated infection atau HAIS. Jadi tadi saya katakan bahwa HAIS ini nosocomial infection ini akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien. Oleh karena itu maka length of stay masa rawat inap itu akan lebih tinggi, automatically cost akan tinggi dan menimbulkan resistensi patogen yang lebih banyak, sehingga kualitas services pelayanan kesehatan itu juga akan menurun dan akan terjadi banyak aspek-aspek mediko-legal. Oleh karena itu di dalam prinsip-prinsip nosocomial di sini dikatakan bahwa terjadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap infeksi nosocomial ini, yaitu selain pasiennya sendiri, transmisi dan lain sebagainya. Umumnya dikatakan di sini banyak hospital infection ini yaitu etiologi agent yang banyak adalah Pseudomonas aeruginosa, kemudian Enterobacter, Clostridium difficile, Enterococcus, dan Staphylococcus aureus. Kalau kita lihat di sini memang healthcare associated infection ini kira-kira 5-10% pasien yang dirawat, dan tadi loss-nya panjang, waktu tinggal, dan beliau mengatakan bahwa 50% bisa dicegah dengan perubahan-perubahan perilaku petugas di rumah sakit. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap HAIS atau infeksi nosocomial ini adalah ada 3, yaitu dari agent, microbial agent, kepekaan dari pasien atau kepekaan host, dan lingkungan. Di sini faktor mikrobial itu termasuk karena pasien ini bebas, mikroorganismenya itu banyak berkeliaran, ada pasien carrier dan lain sebagainya, itu yang akan berkembang. Kemudian juga yang bakteri-bakteri yang komensial maupun patogen itu akan mengancam, apakah itu kuman gram negatif, gram positif, anaerobik, itu akan mengancam. Ini yang disebut pengaruhnya dari bakteri tadi. Kemudian virus juga, HIV, hepatitis, itu juga akan mengancam juga. Kemudian juga parasit dan fungi termasuk Giardia, Plasmodium, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kekebalan dari host susceptibility itu termasuk umur, di mana orang tua akan lebih rentan, status imunitas, pasien maupun chronic disease, penyakit-penyakit yang ada komorbiditas itu akan lebih banyak terjadi pada infeksi nosocomial, apakah itu diabetes mellitus, renal failure, dan lain sebagainya.
dan mungkin juga imunosupresif drug ataupun iradiasi. Ini adalah dipandang dari kepekaan dari pasien atau host. Sedangkan environmental itu juga pengaruhnya besar juga, healthcare setting dan environment juga berpengaruh. Kemudian crowded patient condition dari pasien-pasien yang crowded itu juga pengaruhnya besar, dan juga microbial flora. Ya, ini adalah pengaruh dari environment. Jadi tadi dikatakan bahwa infeksi ini dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut. Dan transmisi ini bisa endogen dan bisa eksogen. Ini dikatakan bahwa mungkin normal pasien-pasien kurang normal itu akan berubah menjadi patogenik, atau mungkin exogen cross section ataupun juga exogen environmental infection. Jadi air dan alat-alat lain itu juga akan, makanan itu juga akan berpengaruh terhadap infeksi nosokomial, ataupun juga prosedur-prosedur yang bisa memberikan dampak terhadap nosocomial infection ini. Di sini change rantai-rantai yang bisa menyebabkan banyaknya nosocomial infection itu pengaruhnya dari agent atau penyebab, pengaruhnya dari tadi kepekaan dari host, kemudian dari cara masuknya, dan yang lain-lain itu akan change ini yang pokok untuk hospital infection. Kalau kita lihat gambar ini, berarti kan pasien itu dikelilingi oleh faktor-faktor risiko yang banyak tadi, apakah dari pasien lain atau dari dokternya, petugas kesehatan, dari visitor atau tamu, alat-alat kesehatan yang digunakan, atau binatang-binatang lain yang ada di sekitar pasien tersebut, itu sebagai kemungkinan akan menyebar pada pasien ini. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa route transmission itu bisa dari pasien ke pasien, dari healthcare, dari equipment, dari environmental, dan dari family atau dari visitor. Di sini disebutkan bahwa lingkungan rumah sakit yang terkontaminasi bisa saja sumber air, kemudian makanan, darah, obat-obatan, ataupun flora normal dari pasien sendiri, dari kulit, gastrointestinal maupun yang lain, perlengkapan invasif dari rumah sakit, ya, kateter vaskuler, kateter dan lain sebagainya, maupun penderita itu sendiri. Jadi route infection ini bisa kontak langsung, direct contact maupun indirect contact, maupun lewat droplet infection atau lewat percikan-percikan. Ini adalah gambaran mode of infection, reservoirnya, dan contoh patogen. Yang contoh di sini direct contact dari pasien, itu kemungkinan Staphylococcus aureus, droplet misalnya juga dari petugas kesehatan dari pasien lain, itu juga mungkin Staphylococcus. Jadi ini adalah patogen-patogen yang mengancam orang yang infeksi nosocomial ini, termasuk prosedur-prosedur device yang digunakan oleh pasien tersebut, apakah kateter intravaskuler maupun kateter urine, mechanical ventilasi, dan lain-lain ini adalah syarat untuk infeksi nosocomial. Oleh karena itu, maka faktor yang berpengaruh terhadap predisposing factor di sini adalah pasien-pasien di ICU, kemudian post-operative patient, ya mungkin karena general anesthesinya, dengan refleks mengurang, kemudian tipe surgery dan lain sebagainya, immunocompromised patient, leukemia dan lain-lain, kemudian juga pasien dengan kurang albumin yang kurang dari 3 mg% itu sensitif terhadap infeksi, intervensi dari bronkoskopi, pasien dengan ventilator mekanik itu akan memberikan dampak terhadap infeksi ini. Hingga di sini dikatakan bahwa pasien hospital ini risk faktornya adalah seperti tadi, ya, pasien direct contact
entontak low immunity dan lain sebagainya. Sehingga risk factor of HAIS atau infection nosocomial adalah satu underlying factor, faktor immunodefisiency, chronic disease, invasive instrumentation tadi mengenai kateterisasi central venous central dan lain sebagainya ataupun endotracheal, chirurgical intervention, kemudahan medicamentosa treatment, corticosteroid maupun long antibiotik untuk yang lama, hospital stay yang lebih dari 40 hari, kemudian orang-orang yang usia di atas 60 tahun itu dianggap sebagai faktor risiko untuk HAIS. Oleh karena itu banyak yang mengelompokkan common site dan risk factor dari penyakit-penyakit nosocomial ini adalah terutama urinary tract infection, kemudian yang kedua adalah surgical site infection, pembedahan, kemudian lung infection, paru, dan mungkin blood infection atau mungkin itu bloodstream infection. Ini yang common site yang banyak terjadi. Oleh karena itu ada pengelompokan juga bahwa penyakit-penyakit infeksi nosocomial umumnya 10 ini, urinary tract infection, surgical site infection, pneumonia dan sebagainya, 10, tetapi ada yang mengelompokkan yang potensial adalah 5 dari 10 itu adalah urinary tract infection, UTI, surgical wound infection, pembedahan, kemudian lower tract infection, dan soft tissue infection, dan bakteriemi. Ini adalah pengelompokan dari 10 tadi yang potensial. Termasuk yang dikatakan tadi kaitannya dengan COVID-19, ini penyakit-penyakit ini, hospital infection yang sebelum pandemi 5 ini yang banyak terjadi. Ini 5 yang terjadi ini before, sebelum pandemi. Tapi during pandemi nanti akan sedikit berubah. Ya, jadi ini dari amatan kami dari beberapa rumah sakit kita tanyakan di Karyadi, di rumah sakit di Semarang maupun di Solo, saya tanyakan bahwa yang banyak itu memang ini bloodstream infection ini before COVID-19, bloodstream infection, urinary tract infection, surgical site infection, pneumonia atau pneumonia ventilator associated pneumonia ini dan gangguan signal ini sebelum COVID-19. Jadi mungkin hampir sama dengan yang tadi saya katakan. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang ini adanya COVID-19 di data Juni tadi sudah diutarakan oleh Prof. Tuti. Di dunia sekarang ini 528 juta pasien COVID dan yang meninggal adalah 6.200.000. Dan di Indonesia itu pasien COVID-19 6 juta dan yang meninggal kira-kira 150.000. Ini gambaran COVID-19 di Indonesia yang ini yang ada kaitannya nanti tadi dengan during pandemi itu infeksi nosocomial apa yang banyak terjadi. Nah, kalau kita bicara mengenai epidemiologic pattern, maka penyakit itu diakibatkan atau disease in the result hasil dari tiga kekuatan yang tidak seimbang, yaitu agent, host, dan environment di sini. Agent infection, agentnya berarti virus SARS-CoV-2 tadi, kemudian host tuan rumah, dan environment. Ini yang kaitannya dengan epidemiologic pattern tadi. Sehingga host di sini adalah dikatakan intrinsic factor, faktor intrinsik, sedangkan environment adalah extrinsic factor, faktor di luar, dan agentnya biological karakteristik yang di sini adalah virus SARS-CoV-2. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka memang jadi pasien itu bisa dilihat dari kenapa ada penularan COVID ini, oleh karena di situ dikatakan bahwa virus-virusnya misalnya karena ada poor ventilasi yang kurang bagus, kemudian juga
kepadatan dari virus yang tinggi, itu yang mengakibatkan terjadinya penularan. Jadi ini gambaran dari agent, host, dan environment yang kira-kira menyebabkan host infection. Jadi during COVID-19 ini, selama pandemi ini, maka penyakit-penyakit yang agak tinggi walaupun ini secara subjektivitas belum sampai ke objektivitas, bahwa memang yang pertama adalah urinary tract infection atau KUT, associated catheter associated UTI, pneumonia atau ventilator associated pneumonia, bloodstream infection, surgical site infection, dan gastrointestinal nosocomial. Ini adalah selama COVID-19 ini infeksi-infeksi ini yang banyak terjadi di beberapa rumah sakit. Walaupun tadi saya katakan itu secara subjektif, mungkin secara objektif juga nanti perlu penelitian-penelitian yang dilanjut. Jadi di situ dikatakan infeksi nosocomial, tadi katakan urinary tract infection, surgical respiratory infection, ini adalah kriteria-kriteria yang sampel yang bisa digunakan di dalam menentukan infeksi nosocomial tersebut. Misalnya di situ surgical site infection, adanya discharge yang purulent, ada abscess, dan setelah infeksi setelah pembedahan, urinary tract infection, adanya positive culture, dan lain sebagainya. Ini adalah sampel, kriteria sampel yang bisa digunakan untuk menentukan tadi. Dari pengalaman di sini si penelitian yang ada di Singapura, surveillance infeksi nosocomial selama pandemi itu di sana dilakukan di National Center Infectious Disease, di ICU dan non-ICU, yang melibatkan 650 pasien COVID-19 dan non-COVID-19, maka dikatakan bahwa INOS, infeksi nosocomial, itu terjadi 14,8% pada pasien-pasien COVID, dan yang non-COVID itu hanya 2,7%. Dan jenis INOS yang ada di situ, ini dikatakan bahwa jenis INOS yang ada yaitu KUT atau UTI, kemudian bloodstream infection, dan kemudian juga PVAP atau possible ventilator associated pneumonia. 3 itu yang banyak terjadi di COVID tadi. Dan infeksi ini disebabkan oleh karena Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, dan Enterococcus. Ya, itu yang banyak terjadi yang dilakukan di Singapura during surveillance yang dilakukan waktu ada pandemi ini. Dan di sini dikatakan bahwa length of stay juga lebih panjang, ya, lebih lama. Kemudian underlying disease yang bertanggung jawab atau yang risk tinggi adalah diabetes mellitus, memang ya, itu yang memberikan dampak terhadap infeksi nosocomial tersebut. Dan di sini dikatakan memang KUT yang tinggi, ya, jadi infeksi saluran kencing yang signifikan antara COVID dan non-COVID. Juga VAP, ventilator associated pneumonia, itu tinggi juga, dan termasuk yang blood stream infection. Ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan di Singapura tadi. UTI itu mungkin karena adanya recurrent infection, oleh karena mungkin permanent kidney damage, kerusakan ginjal yang permanen, atau mungkin karena risiko diabetes mellitus, maupun karena struktur dari laki-laki. Ini yang dianggap sebagai penyebab mengapa KUT tinggi. Dengan penyebab sebagai ventilator associated pneumonia yang tinggi itu mungkin di sini disebabkan oleh karena ventilasi mekanik, kemudian prolong stay di ICU yang lama, kemudian intubasi yang lama juga, malnutrisi,
kemudian COPD, meningkatnya umur, obesity, impaired airway reflex, dan pasien-pasien yang smoking, yang perokok. Ini yang dianggap sebagai faktor risiko untuk VAP, ventilator associated pneumonia. Nah, penelitian lain yang dilakukan di Brasil itu secara retrospektif ingin mengetahui dampak pandemi COVID-19 ini terhadap INOS, terhadap infeksi nosocomial maupun AIDS ini, dan terkait dengan multi drug resistant bakteri gram positif maupun gram negatif, ya, karena di sana mortalitasnya cukup tinggi. Komponen-komponen MDR bakterial yang dilakukan atau yang dibandingkan adalah carbapenem resistensi enterobakter, interaksi terhadap acinobacter, kemudian terhadap Pseudomonas, dan terhadap vancomycin. Itu adalah yang dibandingkan antara ICU dan non ICU. Nah, di sini ada naskahnya di sini, impact of COVID-19 pandemic pada insiden dari bakteri resisten. Di sini dikatakan bahwa pada kuman gram negatif di non ICU selama pandemik, maka yang MDR-nya tinggi atau meningkat insidennya adalah yang vancomycin resistant enterococcus dan MRSA. Itu adalah yang non ICU. Sedangkan yang di ICU itu tidak ada kelaikan di pandemik ini. Jadi pandemik COVID-19 tidak menimbulkan MDR yang tinggi di ICU. Terutama kalau gram positif dan negatif di sini juga dikatakan bahwa pasien-pasien pada umumnya juga resisten terhadap enterococcus maupun terhadap acinobacter itu tinggi, sedangkan di ICU di gram negatif itu tidak terjadi kenaikan MDR. Sehingga di sini konklusi yang saya berikan bahwa COVID-19 yang SARS-CoV-2 ini memberikan konfirmasi di situ bahwa sampai Juni itu 528 juta orang dunia, dan kumulatif insidennya, kematiannya adalah 6,29 juta. Di Indonesia itu kumulatif case-nya adalah 6 juta sekian, dan kumulatif mortality adalah 156 ribu. Dan nosocomial infection, infeksi yang terjadi di hospital ini setelah 48 jam hospitalisasi, dan tidak termasuk penyakit yang masa inkubasinya dalam waktu itu. Dan AIDS menyebabkan banyak impact, misalnya di itu increase meningkatnya mortalitas, morbiditas, cost, prolong the hospital stay, dan juga development perkembangan dari resistensi dari patogen. Karena itu di sini AIDS infeksi nosocomial merupakan problem global yang membutuhkan pengendalian baik strategi maupun integrated dari hospital policy. Jadi dikatakan tadi bahwa sebelum COVID-19 pandemik ini, epidemiologic pattern nosocomial infection adalah bloodstream infection, kemudian catheter associated urinary tract infection, kemudian surgical site infection, dan lower respiratory infection, termasuk ventilator associated pneumonia dan gastrointestinal. Tetapi duration COVID-19 selama COVID-19 pandemik ini, perubahan terjadi, yaitu yang banyak terjadi adalah CAUT atau catheter associated urinary tract infection, kemudian possible ventilator associated pneumonia, multidrug antibiotic resistant BSI, dan blood infection, dan surgical. Jadi yang nomor terakhir. Setelah itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam nosocomial infection ini, sehingga usulan saya nanti para teman-teman sejawat terutama dari Fitri ini bisa memberikan penelitian lebih lanjut mengenai apa sebenarnya
possible infection yang banyak dijumpai selama pandemi atau mungkin nanti setelah pandemi, karena kita tahu bahwa pandemi belum berakhir sampai sekarang ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Aryo. Jadi memang ada perubahan pola infeksi nosokomial ya sebelum pandemi dan setelah pandemi. Berhubung ini plenary lecture, jadi tidak ada pertanyaan. Mungkin kita akhiri untuk plenary lecture hari ini. Terima kasih Prof. Ratih dan Prof. Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada panitia.